Malam ini, kita tidak hanya akan mendengarkan sebuah cerita. Kita akan berjalan bersama-sama, menyusuri ingatan seorang pria bernama Bram. Seorang jurnalis independen yang mengira bahwa keberanian bisa menaklukkan segala hal, termasuk hal-hal yang tidak kasat mata. Semua ini bermula pada bulan September tahun lalu. Bram menerima sebuah rekaman audio misteri dari sebuah alamat tanpa nama di Banyuwangi. Rekaman itu hanya berisi suara angin, jeritan babi yang disembelih, dan suara bisikan seorang pria yang menangis histeris meminta tolong sebelum audio itu mati total. Dipicu oleh rasa penasaran dan ambisi untuk konten dokumenter terbarunya, Bram memutuskan pergi sendirian. Tujuannya adalah sebuah desa yang bahkan tidak terdaftar di Google Map. Warga lokal menyebutnya Kampung Welat, kampung yang konon sudah dihapus dari peta administrasi sejak tahun 1980 karena seluruh warganya lenyap dalam satu malam. Suara mesin mobil tua yang menderu berat menanjak jalanan berbatuan. Bram mengendarai mobil jeep tuanya menembus kabut tebal jalur pegunungan. Semakin jauh dia berkendara, sinyal ponselnya perlahan mati. Pohon-pohon pinus di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa hitam yang berdiri membisu, mengawasi setiap jengkal pergerakannya. Tepat pukul 5 sore, sebelum matahari tenggelam sepenuhnya, Bram berhenti di sebuah warung kopi reyot di pinggir jalur hutan. Itu adalah pos manusia terakhir yang dia temui di dalam warung. Hanya ada seorang lelaki tua berwajah keriput dengan mata kiri yang sudah katarak total. Lelaki itu sedang mengasah sebilah parang tua. Saat Bram bertanya arah menuju Kampung Welat, gerakan tangan lelaki tua itu mendadak berhenti. Suasana warung menjadi sangat hening. Hanya ada suara gesekan angin pada atap seng yang berkarat. Lelaki tua itu menatap Bram dengan mata kanannya yang tajam. Dia tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah puncak gunung yang tertutup awan hitam pekat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jangan ke sana, nak. Tempat itu sudah bukan milik manusia lagi. Jika kamu nekat melewati jembatan bambu di ujung jalan ini setelah maghrib, kamu tidak akan pernah pulang sebagai dirimu sendiri," ucap kakek. Bram hanya tersenyum tipis. Baginya, itu hanyalah taktik warga lokal untuk menakut-nakuti pendatang agar mitos desa mereka tetap terjaga. Bram membayar kopinya, berpamitan, dan kembali masuk ke dalam mobil. Namun, saat Bram menyalakan mesin mobilnya, dia sempat melirik ke kaca spion. Dia melihat lelaki tua itu berdiri di tepi jalan, tidak lagi memegang parang. Lelaki tua itu sedang melambaikan tangan, bukan lambaian perpisahan, melainkan lambaian gestur mengusir. Seolah-olah dia melihat ada sesuatu yang sangat besar sedang duduk di atap mobil jeep Bram. Bram mengabaikannya, dia menginjak gas. Suara guntur menggelegar di kejauhan, menandakan hujan badai akan segera tiba. Jarum jam di dashboard mobil jeep Bram menunjukkan pukul 18.45. Langit di luar sudah hitam pekat, seolah ditutup oleh kain beludru raksasa. Hujan turun semakin deras, membuat jarak pandang Bram tak lebih dari 3 meter ke depan. Sorot lampu mobilnya yang kuning keemasan hanya mampu menembus pekatnya kabut dan rintik air yang menghantam kaca. Jalan aspal yang tadinya rusak, kini benar-benar habis. Berganti menjadi jalan setapak tanah merah yang becek dan penuh kubangan air. Ban mobil sesekali selip, membuat bodi mobil berguncang hebat. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Bram mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat ke ponselnya.
Sinyal, nol besar. Tidak ada layanan. Namun, bukan itu yang membuat dahi Bram berkerut. Angka jam di layar ponselnya mendadak berkedip-kedip aneh. Pukul 18.45. Lalu semenit kemudian berubah menjadi pukul 18.30. Lalu melompat ke pukul 18.59. Waktu seolah sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bram menginjak rem dalam-dalam. Di depan sana, tepat di ujung sorot lampu mobil, berdiri sebuah jembatan bambu tua. Jembatan itu tampak rapuh, melintang di atas jurang gelap yang terdengar gemuruh air sungai di bawahnya. Persis seperti apa yang dikatakan oleh lelaki tua di warung kopi tadi di jembatan batas. Bram terdiam beberapa saat di balik kemudi. Jantungnya mulai berdegup sedikit lebih cepat. Logikanya berbisik untuk putar balik. Namun ambisinya berteriak bahwa di seberang jembatan itulah cerita besar yang dia cari. Bram menarik napas panjang, mengoper gigi rendah, dan perlahan mengarahkan ban mobilnya menyentuh bilah-bilah bambu jembatan. Terdengar suara derit bambu yang tertekan beban berat. Krek, krot, krek. Setiap senti pergerakan mobil terasa begitu lambat. Bram menahan napas. Tepat ketika ban belakang mobilnya berhasil melewati ujung jembatan dan kembali menginjak tanah. Sebuah keanehan langsung menyambutnya. Suara hujan deras mendadak berhenti total. Berganti menjadi suara sunyi yang berdengung hampa. Hujan yang tadinya menggila, mendadak reda dalam hitungan detik. Bahkan tidak ada sisa rintik air yang jatuh dari daun-daun pohon. Atmosfer di sekitar tempat itu berubah drastis. Udara di dalam mobil mendadak terasa sangat kering, dingin, dan berbau seperti tanah makam yang baru digali. Bau tanah basah yang bercampur busuk. Bram menurunkan kaca mobilnya, mengeluarkan kepala, mencoba mendengarkan suara alam. Namun, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara katak, tidak ada suara angin. Sunyi, sesunyi liang kubur. Suara mesin mobil mendadak batuk-batuk, lalu mati total. Semua sistem kelistrikan mobil Bram mati. Lampu utama padam, dashboard gelap gulita. Bram mencoba memutar kunci kontak, tapi mesin tidak mau menyala. Di tengah kegelapan total itu, Bram meraih senter miliknya di laci dashboard. Begitu dia menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan, bulu kuduk Bram langsung meremang hebat. Di kanan dan kiri jalan tanah di depannya, kini berjejer rapi pohon-pohon pisang yang rimbun. Dan di setiap batang pohon pisang itu, terikat selembar kain kafan putih yang sudah kusam dan bernoda tanah. Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan, berjejer sepanjang jalan, seolah menyambut kedatangannya ke sebuah dunia yang berbeda. Bram menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti berpasir. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah batas desa adat. Namun, keyakinan itu runtuh ketika dia mendengar suara pertama di tempat itu. Suara rintihan halus seorang wanita dari arah belakang mobil meminta tolong. Suara itu sangat lirih tapi jelas. Bram membeku, senter di tangannya bergetar. Suara rintihan itu terdengar sangat dekat, seperti ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang mobil jeepnya, menempelkan wajahnya ke kaca belakang. Dengan tangan gemetar, Bram perlahan memutar tubuhnya. Dia mengarahkan sorot senter ke arah kaca belakang mobil. Tidak ada siapa-siapa, kaca belakang kosong, hanya dilapisi embun tipis karena perbedaan suhu. Bram mengembuskan napas lega, mengira itu hanya ilusinya saja. Namun, tepat saat dia hendak membalikkan badannya kembali ke depan, dari arah kaca spion tengah,
Bram melihat sebuah pantulan. Di kursi penumpang bagian belakang, di kegelapan sudut kabin mobilnya sendiri, sedang duduk sesosok wanita dengan kebaya hitam yang koyak. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah dan gimbal. Kepala wanita itu perlahan terangkat, patah-patah. Sepasang matanya yang merah menyala tanpa kelopak, menatap lurus ke arah mata Bram, melalui kaca spion. Bram melihat sebuah pantulan. Di kursi penumpang bagian belakang di kegelapan sudut kabin mobil. Makhluk itu membuka mulutnya yang hitam berdarah, dan dari celah bibirnya yang robek, keluar suara bisikan yang dingin, langsung menusuk ke dalam gendang telinga Bram. "Kamu sudah melewati batas. Kamu tidak akan bisa kembali," ucap makhluk itu. Kemudian suara jeritan wanita yang melengking tinggi, bercampur dengan suara kaca mobil yang digedor keras dari luar secara bersamaan. Bram berteriak histeris. Tanpa berpikir panjang, dia membuka pintu mobil, melompat keluar ke atas tanah merah, dan berlari sekencang-kencangnya membelah kegelapan jalan berpohon kain kafan itu. Bram tidak peduli lagi dengan mobilnya. Dia tidak peduli lagi dengan kameranya. Yang dia tahu, dia harus lari. Namun, semakin jauh Bram berlari ke depan, jalan setapak itu seolah tidak berujung. Dan dari balik pohon-pohon pisang di kanan kirinya, kain-kain kafan yang terikat itu mulai bergerak-gerak sendiri, menjuntai ke jalan, seolah tangan-tangan tak terlihat sedang berusaha menggapai dan menarik tubuh Bram masuk ke dalam kegelapan pekat. Perjalanan Bram baru saja dimulai, dan dia baru menyadari bahwa Kampung Welat tidak pernah membiarkan korbannya pergi dalam keadaan bernyawa. Bram terus berlari hingga kakinya mati rasa, dan di ujung pelariannya yang putus asa, dia melihat siluet gerbang bambu runtuh dengan papan nama yang sudah berlumut. Bram ambruk di atas tanah. Kedua lututnya gemetar hebat, tidak lagi mampu menopang berat badannya. Napasnya memburu, terasa panas dan membakar tenggorokannya yang kering. Di depannya, berdiri sebuah gerbang bambu yang sudah runtuh setengahnya. Di atasnya, sebuah papan kayu yang lapuk bergoyang pelan ditiup angin malam, memperlihatkan tulisan yang samar-samar, "Selamat datang di Kampung Welat." Bram mengarahkan senter di tangannya yang berkedip-kedip lemah ke arah dalam desa. Tempat itu layaknya sebuah kuburan massal tanpa nisan. Rumah-rumah kayu berjejer di kanan dan kiri jalan setapak, semuanya dalam kondisi rusak parah. Atap-atapnya runtuh, dinding bambunya bolong-bolong dimakan usia, dan dipenuhi oleh jaring laba-laba yang tebal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada lampu, tidak ada asap dapur. Namun, anehnya, desa ini tidak terasa kosong. Bram bisa merasakan dengan jelas, ada ratusan pasang mata yang tidak terlihat, sedang mengintipnya dari balik celah-celah dinding rumah yang gelap, dan terdengar suara pintu kayu yang berderit terbuka pelan di kejauhan. Bram mematikan senternya, menyembunyikan diri di balik sebuah semak belukar yang rimbun. Dari sebuah rumah besar di tengah-tengah desa, satu-satunya rumah yang strukturnya masih utuh, pintu depannya terbuka lebar. Dari dalam rumah itu, perlahan keluar seberkas cahaya kuning kemerahan dari api obor. Namun, bukan cahaya itu yang membuat darah Bram mendadak membeku, melainkan suara yang menyertainya. Terdengar suara tabuhan gamelan Jawa ritme lambat dan sumbang, dan tegung yang diiringi suara gumaman ratusan orang yang merapalkan mantra dengan nada monoton secara bersamaan. Bram memberanikan diri mengintip dari balik semak. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga dia takut suaranya akan ketahuan. Dari kegelapan lorong desa, bermunculan sosok-sosok manusia.
Mereka berjalan beriringan, sangat lambat, mengitari halaman rumah besar tersebut. Jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa kuno yang sudah koyak dan berlumuran tanah, persis seperti pakaian mayat yang baru saja bangkit dari dalam kubur. Saat mereka melewati area yang terkena cahaya obor, Bram bisa melihat dengan jelas wajah-wajah mereka. Mereka tidak memiliki mata, hanya ada lubang hitam kosong yang mengalirkan cairan kental berwarna gelap. Kulit mereka pucat kebiruan, melekat erat pada tulang seolah daging mereka telah habis menyusut. Dan di bagian leher mereka, masing-masing terdapat bekas luka sayatan yang sangat dalam, yang masih mengeluarkan darah segar yang menetes ke tanah. Mereka berjalan melingkar, merapalkan mantra. Sementara di tengah-tengah lingkaran itu, terdapat sebuah altar batu yang besar. Di atas altar itu, terbaring sesosok tubuh yang dibungkus kain kafan utuh. Dan suara tabuhan gamelan mendadak berhenti sunyi total, mantra mereka terhenti. Seluruh makhluk itu mendadak berdiri kaku, membisu. Dari dalam rumah besar, berjalan keluar sesosok wanita tua yang sangat bungkuk. Dia mengenakan selendang merah darah. Tangannya yang keriput memegang sebilah keris tua berlukis yang berkilau tajam di bawah cahaya api obor. Bram mengenali wajah itu, meskipun versinya jauh lebih mengerikan. Itu adalah Maksurti, wanita tua pemilik rumah sewa nomor 4 yang dia temui di awal perjalanannya, namun dengan tatapan mata yang sepenuhnya kosong dan dingin. Maksurti mengangkat kerisnya ke langit, lalu berteriak dengan suara melengking yang mengguncang keheningan malam. "Welat, Welat, darah ini untukmu, ambil nyawanya, kembalikan kejayaan desa ini," teriak Maksurti. Suara robekan kain yang keras diikuti suara erangan monster yang berat dan besar dari bawah tanah. Maksurti menghujamkan kerisnya ke atas tubuh yang terbungkus kain kafan di atas altar. Darah hitam pekat menyembur keluar, membasahi altar batu. Detik itu juga, tanah di bawah kaki Bram mulai bergetar hebat. Dari sela-sela retakan tanah di sekitar altar, keluar ratusan belatung raksasa dan kabut hitam yang pekat. Bram menyadari satu hal yang mengerikan. Ini bukan sekadar desa mati. Ini adalah desa pesugihan massal yang terjebak dalam kutukan lingkaran waktu abadi. Mereka mengulangi ritual pembantaian diri mereka sendiri setiap malam untuk memberi makan entitas gaib bernama Welat demi kekayaan yang telah lama musnah. Namun, kejutan terbesar belum selesai. Saat tubuh di atas altar itu meronta-ronta kesakitan sebelum akhirnya tewas. Kain kafan yang menutupi wajahnya perlahan tersingkap oleh angin malam. Bram membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan agar tidak menjerit histeris. Air matanya menetes karena rasa takut yang teramat sangat. Wajah mayat yang dikorbankan di atas altar itu, wajah pria yang baru saja digorok oleh Maksurti itu, adalah wajah Bram sendiri. Suara tawa Maksurti yang melengking tinggi dan bergema diikuti suara ratusan mayat tanpa mata yang mendadak memutar kepala mereka 180 derajat, menatap lurus ke arah semak tempat Bram bersembunyi. Maksurti perlahan mengarahkan telunjuknya yang kurus ke arah semak belukar itu, lalu berbisik dengan nada yang sangat tajam. "Nyawa aslimu sudah ada di sini, nak," ucap Maksurti. Ratusan mayat itu mendadak menjatuhkan diri mereka ke tanah. Mereka merangkak dengan sangat cepat menggunakan kedua tangan dan kaki seperti laba-laba, bergerak serentak menuju ke arah Bram. Bram berbalik dan kembali berlari sekuat tenaga. Logikanya sudah hancur total. Jika tubuhnya yang mati sudah ada di sana, lalu siapakah dirinya yang sedang berlari saat ini?
Suara langkah kaki mayat yang merangkak mengejar di atas tanah kian mendekat. Bram berlari menembus kegelapan. Sementara desa di belakangnya perlahan runtuh dan berubah menjadi kepulan asap hitam yang mengejarnya bagai ombak raksasa. Bram tidak lagi memikirkan arah. Dia menerobos semak berduri, membiarkan ranting-ranting tajam menyayat wajah dan lengannya hingga berdarah. Di belakangnya, suara seretan tubuh dan patahan tulang dari ratusan mayat tanpa mata itu terdengar semakin dekat. Mereka merangkak di atas tanah, memanjat batang pohon, melompati dahan, bergerak seperti kawanan serangga kelaparan yang memburu mangsa. "Pergi, jangan kejar aku," Bram berteriak histeris, dan menyabetkan senternya yang mulai meredup ke arah belakang. Sorot lampu senter yang berkedip-kedip itu sempat menangkap sesosok mayat anak kecil yang merangkak terbalik di sebatang pohon pinus, tepat di atas kepalanya. Makhluk itu menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang hitam rontok, sebelum akhirnya melompat ke arah Bram. Terdengar suara terkaman dan hantaman tubuh ke tanah yang becek. Bram berhasil menghindar dengan menggulingkan tubuhnya ke samping. Dia jatuh ke dalam sebuah parit tua yang dipenuhi air lumpur hitam. Senter di tangannya terlepas, tenggelam, dan mati total. Kini, Bram berada dalam kegelapan yang absolut. Dia merayap di dalam lumpur, menahan napasnya, mencoba tidak membuat suara sekecil apapun. Udara di sekitarnya terasa semakin membeku. Dari atas parit, Bram bisa mendengar suara langkah-langkah kaki yang lambat dan berat. Ratusan makhluk itu berhenti tepat di sekitar parit tempat Bram bersembunyi. Mereka mengendus-endus udara dengan hidung mereka yang setengah membusuk, mencari aroma darah segar Bram yang menetes. Tanah di bawah parit itu mendadak melunak, berubah tekstur menjadi seperti tumpukan daging basah yang berdenyut. Bram mencoba berdiri, namun kakinya justru terisap masuk. Lumpur hitam itu berubah menjadi ribuan tangan manusia yang kurus dan pucat, yang keluar dari dalam bumi, mencengkram pergelangan kaki Bram, menariknya turun ke dalam inti kegelapan. Dari ujung parit, cahaya obor merah darah kembali muncul. Mak Surti berdiri di sana, menatap ke bawah parit dengan senyuman yang mengerikan. Di belakangnya, sesosok bayangan hitam setinggi pohon pinus. Entitas Welat yang sesungguhnya berdiri membumbung tinggi ke langit, dengan mata merah raksasa yang menatap lurus ke jiwa Bram. "Pasrah saja nak, kamu sudah menjadi bagian dari tempat ini," bisik Mak Surti. Dengan sisa tenaga terakhir yang dia miliki, Bram mengamuk. Dia menarik kakinya dari cengkeraman tangan-tangan gaib itu, merangkak naik ke permukaan, dan berlari buta ke arah satu-satunya titik cahaya putih di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti ujung dari terowongan gaib ini. Bram terus berlari, mengabaikan rasa sakit, hingga pandangannya mendadak menjadi putih silau. Bram membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah langit-langit berwarna putih bersih. Bau tanah membusuk dan minyak melati yang menyengat tadi, kini berganti dengan bau obat-obatan dan cairan antiseptik yang tajam. Bram mencoba menggerakkan tubuhnya, namun seluruh persendiannya terasa kaku dan mati rasa. Di tangan kirinya, tertancap sebuah jarum infus. Bram menoleh ke samping. Di sana, seorang dokter dan seorang wanita parubaya. Ibunya sedang berdiri dengan wajah yang sembab karena air mata. "Bram, demi Tuhan, kamu sudah sadar," ucap ibunya histeris, langsung memeluk tubuh Bram yang lemas. Dokter itu mengembuskan napas lega, lalu memeriksa pupil mata Bram dengan senter kecil.
Sang dokter menjelaskan bahwa Bram ditemukan oleh warga lokal di dalam mobil jeepnya yang ringsek di dasar jurang. Tepat di bawah sebuah jembatan bambu tua yang sudah runtuh. Mobilnya menabrak pohon besar setelah tergelincir akibat hujan badai. Bram mengalami koma selama 3 minggu penuh akibat benturan keras di kepalanya. Bram mendengarkan penjelasan dokter itu dengan tatapan kosong. Jadi semua teror itu, kampung Welat, mayat tanpa mata, ritual pembantaian dan mayat dirinya sendiri di atas altar. Semuanya hanyalah proyeksi dari otak pribadinya yang sedang sekarat di masa koma. Bram mencoba tersenyum tipis. Rasa takut yang mencengkram dadanya selama 3 minggu ini perlahan menguap. Bram merasa aman sekarang berada di rumah sakit yang terang, di kota besar, dikelilingi oleh orang-orang yang hidup. Dokter kemudian berpamitan untuk keluar ruangan. Ibunya berjalan ke arah jendela, menutup tirai karena hari sudah mulai malam. Menggunakan tangan kanannya yang bebas dari infus, Bram meraba bagian bawah bantalnya. Dia menarik keluar benda kecil yang terselip di sana. Itu adalah selembar potongan kain putih yang sudah kusam, berlumuran noda tanah merah yang kering, dan berbau sangat menyengat seperti minyak wangi melati yang bercampur busuk bangkai. Potongan kain kafan. Dan di atas permukaan kain kafan itu, terdapat sebuah tulisan yang ditulis menggunakan darah hitam yang sudah mengering. Tulisan tangan yang sangat dia kenali. Tulisan tangan milik Mak Surti. Tulisan itu berbunyi, "Koma ini hanya untuk menipumu, Nak. Rohmu aslinya masih di sini, di atas altar. Gantian, sekarang giliran aku yang tinggal di dalam tubuhmu." Detik itu juga, jarum mesin detak jantung di samping Bram mendadak berbunyi lurus panjang. Suara alarm mesin rumah sakit yang berbunyi lurus tanpa henti. Bram ingin berteriak, namun suaranya sama sekali tidak bisa keluar. Tenggorokannya terkunci dari dalam pantulan kaca jendela kamar rumah sakit yang gelap. Bram melihat tubuhnya sendiri sedang terbaring di ranjang, namun bayangan yang terpantul di kaca jendela itu bukan lagi wajahnya, melainkan sosok wanita tua bungkuk dengan selendang merah darah, yang sedang menatap ke arah ranjang sambil tersenyum lebar, memegang sebilah keris tua yang bersiap menghujam dada Bram untuk yang kedua kalinya. Cerita Bram telah usai, namun cerita kalian baru saja dimulai. Saat Anda mendengarkan kalimat terakhir ini, cobalah untuk tidak bergerak. Jangan menengok ke arah jendela kamar Anda sekarang. Karena terkadang, apa yang kalian lihat di dalam pantulan kaca malam ini, bukanlah diri kalian yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, selamat malam, dan semoga kalian bisa bangun esok hari.